Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar I'm the King of Procrastination, How to Overcome It, hari yang kedua nih. Sebelumnya suaraku udah jelas belum ya teman-teman? Kalau semisal udah jelas atau mungkin nggak ada kendala, boleh dong minta tolong reaction-nya, entah itu jempol, entah itu love, supaya aku tahu nih kira-kira suaraku udah jelas atau belum. Oke, thank you teman-teman buat reaksinya dan tanggapannya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi berdoa yuk teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, yuk kita berdoa semoga materi yang akan kita terima bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diimplementasi langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, sekarang kita udah masuk ke hari yang kedua nih teman-teman. Kan minggu lalu kita udah masuk ke hari yang pertama. Sekarang kita membawa judul How to Overcome It. Jadi kita mulai berbicara, kita mulai belajar bagaimana langkah praktis atau kita diskusi lebih lanjut nih soal gimana kita bisa menangani prokrastinasi ini secara langsung. Susunan acara kita hari ini nanti kita bakal ketemu lagi sama CEO Berbinar. Kita bakal ada catch up session, kita ada sesi materi, kita nanti bakal masuk ke breakout room, kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusinya, nanti kita juga ada bagian Q&A session, ada pemberian e-sertifikat, dan akan ada penutup nih teman-teman. Jadi stay tune terus buat sampai akhir, biar kita bisa paham nih secara keseluruhan kegiatan kita hari ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung ketemu dari CEO Berbinar. Selamat pagi, Mas Dani. Halo, selamat pagi Siska, selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir, selamat pagi teman-teman panitia, dan tentunya yang terhormat Bu Novia Soliha yang sudah bersedia jadi bagian dari kegiatan pada 2 minggu terakhir ya. Terima kasih Bu Novia. Ya Sis, langsung saya ceritakan gitu atau gimana? Ada nggak nih pesan-pesannya Mas Dani supaya teman-teman di sini untuk webinar yang kali ini? Jadi kalau sama ya sebenarnya sama seperti yang kemarin, cuma sekarang mungkin kalau teman-teman kemarin ada yang dikasih kasih masukan buat kami gitu, kalau oh ini kurang gigit nih, kurang asik, kurang kurang bisa dapat tips and triknya how to hack or procrastination gitu kan, terus kemudian gimana caranya supaya jadi lebih baik setelah ini. Nah hari ini justru yang the day of the day gitu, jadi sehingga teman-teman bisa tahu gimana itu juga bisa mengimplementasikan teori-teori di hari pertama, juga bisa coba memahaminya lebih jauh dan coba praktekin buat diri sendiri. Jadi baiknya kalau teman-teman semua bisa aktif dan bisa dapat semua manfaatnya pada hari ini. Ya, semoga lancar ya semuanya teman-teman, semangat, pasti bisa. Oke, udah disemangatin tuh sama Mas Dani, pasti bisa untuk hari ini. Semoga materinya bisa semakin sip nih. Nah, teman-teman bentar lagi bakal dapat invitation untuk masuk ke breakout room. Tapi jangan masuk dulu ya teman-teman, diklik join later atau not now. Jadi biar nanti waktu kita masuk ke sesi breakout room, teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room-nya, nggak perlu nunggu lagi. Tapi untuk sekarang, diklik join later dulu. Begitu ya teman-teman. Oke, aku mau mulai pemanasan dulu nih. Aku mau tanya satu pertanyaan seperti biasanya. Yuk minta tolong buat teman-teman masuk ke slido.com-nya ini. Kita bakal mulai catch up session supaya kita saling mengenal lah. Supaya nanti kita bisa semakin nyambung nih ngomong ke belakangnya. Ini, aplikasi apa yang paling sering kamu gunakan di ponsel kamu? Apa nih kira-kira aplikasinya? Entah itu yang produktif, entah itu yang mungkin untuk main, atau untuk sosial media, atau untuk chatting temen nih. Apa ya kira-kira? Mungkin ada Instagram, ada Line.
Nah, aku mau ngajak ngobrol beberapa anak lagi nih. Atau mungkin teman-teman ada yang mau volunteer. Ada yang mau volunteer ngomong kayak, oh kalau saya Instagram Kak, karena saya orangnya suka foto, atau saya suka ngelihat foto-fotonya orang, kayak gitu. Boleh dong minta tolong. Mungkin kalau dari teman John Sebastian nih, kira-kira John Sebastian ini ngasih di slido.com-nya apa ya, teman? Halo Kak Siska. Halo Suara saya kedengar. John, Oh, oke. dengar-dengar. Kalau saya sih di ponsel paling sering itu Line, Kak. Line, Sama kenapa YouTube. tuh? Line karena karena saya lebih dominan di sana untuk sosmed daripada sosmed yang lain. Untuk chatting-chatting dan keperluan lainnya itu lebih dominan di sana sama YouTube, Kak. Oke, thank you ya John. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada nggak ya anak-anak TikTok di sini? Ada yang suka nonton TikTok nggak? Kalau aku sih suka ya. Gimana nih? Ada nggak ya dari teman-teman yang suka nonton TikTok? Ini TikTok soalnya di slido.com-nya ini gede banget. Boleh dong mungkin sharing-sharing. Kalau Kansa, pakai aplikasi apa biasanya Kansa? Kalau aku sering sih pakai TikTok buat hiburan. Oh, oke. Biasanya nonton konten yang kayak gimana nih Kansa? Konten masak-masak. Masak-masak. Siapa tuh yang paling suka? Aku juga sering lihat masak-masak. Siapa biasanya Kansa? Influencernya siapa tuh? Kalau influencer nggak ada sih ya, random aja. Paling Oh, aku suka lihat-lihat mukbang-mukbang gitu loh. Oke, thank you ya Kansa. Ini kalau kita beralih ke slido.com-nya ini ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok dong, kayak gitu. Ada Twitter dan TikTok, ada juga WA dan lain. Oke, thank you ya teman-teman buat partisipasinya di slido.com ini. Thank you juga udah mau diajak ngobrol tadi John sama Kansa nih. Yuk kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Nah, buat kegiatan kita hari ini, kalau semisal dari teman-teman itu nerima invitation soal ke breakout room, jangan dimasukin dulu ya teman-teman. Biar nanti kita setelah sesi materi baru ada breakout room, nanti sesuai dengan aba-aba dari teman-teman panitia, baru nanti bisa masuk ke sana, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, kalau semisal sepanjang materi ini teman-teman ada pertanyaan, teman-teman juga bisa drop question di slido.com-nya lagi. Jadi nanti kita activate dari sesi Q&A, supaya kalau semisal sepanjang sesi materi dan sepanjang sesi praktik, teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dibahas di sesi Q&A bersama Bu Novia nanti. Begitu ya. Nah, udah nggak usah lama-lama lagi, yuk kita segera masuk ke sesi materi dan aku mau memperkenalkan ulang narasumbernya kita. Selamat pagi, Bu Novia. Halo, selamat pagi, Siska. Gimana kabarnya nih, Bu, hari ini? Luar biasa, saya semangat sekali hari ini. Oke, Ibu sekarang posisi masih di Malang ya, Ibu? Masih di Malang. Oh iya, Saya di Malang domisili gimana, di Bu? sini. Dingin di Malang, 17 derajat. Oh, oke. Baik, Bu. Kalau gitu Dingin banget. saya mau izin membacakan CV Ibu ulang gitu ya. Mau Boleh. memperkenalkan Ibu lagi. Siapa tahu nih dari teman-teman ada yang mau bisa kontak-kontakan sama Ibu. Ternyata Bu Novia ini menjalin dari sarjananya atau dari S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan masuk ke S2-nya itu di Universitas Airlangga, itu mengambil magister dari pendidikan dan perkembangan psikologi. Kemudian dari pengalaman kerja Bu Novia pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi dosen psikologi di UIN Surabaya, menjadi psikolog di Dinas Kesehatan Surabaya dan tim psikolog di PT-PP Unair nih. Wah, dari segi medianya sendiri udah keren banget.
Terus yang selanjutnya, pada tahun 2019 sampai sekarang, Bu Novia menjadi dosen pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sama berdomisili di Malang, dan menempuh S1, S2, jadi selama di S1 dan S2, itu menjadi guru PPT dan guru TK, dan menjadi praktik psikolog di SD, SMP, dan SMA. Dan minatnya sesuai dengan topik kita hari ini, itu adalah penelitian dan pengmas di bidang pendidikan dan perkembangan anak dan remaja nih. Jadi masih nyambung-nyambung nih sama topik yang kita angkat mengenai prokrastinasi ini. Begitu ya. Kalau gitu mungkin bisa langsung masuk. Saya berikan waktu dan layar kepada Bu Novia. Oke, terima kasih teman-teman. Dari seminggu kemarin, apakah masih banyak yang melakukan prokrastinasi? Atau sebagai pelaku prokrastinatornya? Gimana? Kalau saya sih masih agak ya, Ibu. Oke, mungkin karena belum banyak tuntutan kali ya, jadi masih sering melakukan prokrastinasi. Tapi saya harap, apakah penundaan itu boleh, Bu? Ataukah sama sekali tidak boleh? Coba pertimbangkan lagi terkait konsekuensi yang akan kita dapatkan, kayak gitu. Biasanya kalau kita punya impian yang tadi ya, yang kemarin tugasnya minggu lalu, kayak gitu kita bisa fokus di sana sehingga kita punya target-target tiap harinya harus apa, sehingga ketika kita melakukan penundaan itu kita akan merasa bersalah itu, ada rasa bersalah sehingga kita, wah jangan dulu deh kayak gitu, kita nggak jadi melakukan penundaan dulu, seperti itu. Oke, kita akan refresh lagi materi kemarin, materi minggu yang lalu, yaitu mengenai prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi? Ya, prokrastinasi itu kalau dari dua kata ya, ini refresh lagi kemarin. Jadi ada pro, ada procrastinate. Jadi intinya itu kayak I love tomorrow. Jadi aku suka melakukan penundaan. Kalau bisa besok, kenapa aku harus menyelesaikannya sekarang? Tapi teman-teman ini jangan menjadi budaya ya. Kalau bisa ini kita kikis perlahan-lahan kalau memang tidak bisa langsung seperti itu, karena memang ini nikmat. Penundaannya irasional, kita tahu bahwa ini menimbulkan konsekuensi yang tidak baik pada kita, berdampak buruk bagi kita, tapi kita secara sadar melakukan itu dan cenderung untuk mengulangi lagi, seperti itu. Sehingga prokrastinasi itu biasa kita sebut penundaan yang irasional. Yang irasional yang di sini yang dimaksud tuh kurang masuk akal seperti itu, karena kita tahu konsekuensinya, tapi kita secara sadar melakukan penundaan itu, melakukan lagi, seperti itu. Contoh-contohnya nih, kalau yang kemarin, contoh menunda mengerjakan tugas, padahal tahu besok UTS dengan cara kayak kita bersih-bersih kamar dulu, atau nonton YouTube dulu. Niatnya cari motivasi, tapi ternyata sampai ketiduran, atau membaca komik online, atau yang lain-lain. Kayak gitu. Contoh nunda masak, menghubungi orang lain, menunda minta pertolongan. Jadi ya, prokrastinasi itu tidak hanya dari sisi akademik, tapi non-akademik juga bisa disebut prokrastinasi. Jadi intinya adalah penundaan yang irasional. Kita tahu bahwa itu membuat dampak yang buruk, tapi kita secara sadar melakukannya dan cenderung untuk mengulanginya lagi. Orang yang melakukan itu disebut apa? Prokrastinator. Oke, betul sekali, prokrastinator. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya, beberapa peneliti yang berusaha untuk mengajukan definisi yang lebih kompleks dan komprehensif mengenai prokrastinasi sendiri. Jadi dari Steele ini menyampaikan bahwa prokrastinasi itu adalah menunda dengan sengaja. Nah, ini intinya. Kalau menunda dengan tidak sengaja tidak bisa disebut prokrastinasi. Tapi jikalau itu ditunda dengan sengaja dan secara sadar, makanya disebut irasional tadi ya, menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun mengetahui bahwa penundaannya itu dapat menghasilkan dampak yang buruk. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini ya, beberapa definisi lagi. Jadi prokrastinasi dapat digolongkan sebagai avoidance atau menghindari. Jadi
kegiatan untuk menghindari penuntasan tindakan yang diinginkan. Kita tahu bahwa kita ingin untuk menyelesaikan, tapi kita juga secara sadar melakukan penundaan untuk menghindari penyelesaian itu, gitu. Itu prokrastinasi. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan prokrastinasi akademik. Ini lebih masuk ke akademik ya. Kalau tadi penundaan-penundaan, kalau ini lebih ke prokrastinasi akademik yang biasa dialami oleh siswa maupun mahasiswa. Seperti itu, prokrastinasi akademik sebagai memahami apa yang perlu dia lakukan. Jadi dia ini paham, apa yang perlu dia lakukan itu dia paham, dan mungkin ingin melakukan tugas-tugas akademik. Jadi dia juga berkeinginan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugasnya, tapi gagal menampilkan aktivitas dalam waktu yang diinginkan atau diharapkan. Tapi dia mengalami kegagalan pada saat prakteknya gitu. Jadi dia punya angan-angan kayak gitu untuk menyelesaikan, dia punya motivasi, tapi dalam prakteknya dia gagal untuk menampilkan aktivitas itu untuk menyelesaikan apa yang tadi ia harapkan. Seperti itu. Jadi secara kesimpulan, prokrastinasi merupakan gagalnya melakukan kegiatan yang ia inginkan, yang ia sudah buat rancangannya, atau harus dilakukan karena menundanya dengan sengaja. Kita garis bawahi di sini ya, penundaan yang dilakukan secara sengaja, walau mungkin sudah mengetahui dampak buruknya. Nah, hal ini tampak sebagai usaha penghindaran. Jadi, perilaku untuk menghindar dalam menyelesaikan sesuatu, itu prokrastinasi. Sampai di sini dapat dipahami ya, teman-teman semua ya, bahwa prokrastinasi itu sering disebut sebagai penundaan yang irasional. Kalau teman-teman ingin bikin riset terkait prokrastinasi, itu banyak sekali teman-teman, dan itu kalau kalian lihat di cek atau kalian cari seperti itu di Google Scholar atau Cendekia, itu kalian akan dapatkan banyak sekali artikel di mana itu semua menyebutkan bahwa prokrastinasi merupakan penundaan yang irasional. Kayak gitu. Irasional yang dimaksud di sini adalah secara sadar dia tahu konsekuensinya, secara sadar sebetulnya dia ingin menyelesaikan, tapi dia juga melakukan penundaan itu, kayak gitu. Padahal dia tahu konsekuensi-konsekuensinya dan cenderung untuk mengulanginya lagi. Ya nggak sih? Kita juga mungkin pernah, semua yang di sini pernah melakukan itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, kita akan masuk bersama-sama di sini. Ayo disiapkan hatinya, disiapkan mentalnya, disiapkan psikisnya, kayak gitu, bahwa kita akan bersama-sama berkomitmen untuk mau berubah seperti itu ya. Setelah ini kita akan berubah pelan-pelan kayak gitu. Kami butuh komitmennya dari teman-teman. Kalau yang tadi kan yang kemarin pinginnya, terus saya harus apa Bu? Kayak gitu. Saya harus gimana? Saya tahu bahwa ini punya berdampak buruk, tapi saya juga bingung ngontrol diri saya sendiri. Nah, ini teman-teman, kita hari ini akan belajar bareng-bareng, dipandu sama saya dan juga beberapa panitia seperti itu. Kita akan melaksanakan yang namanya konseling pakai teknik terapi realitas. Nah, kapan lagi ya kita webinar, kemudian kita kasih konseling sama-sama, bareng-bareng kayak gitu. Konseling kelompok dengan teknik terapi realitas. Kenapa harus terapi realitas? Kayak gitu. Karena, kenapa sih kita harus pakai terapi realitas itu? Supaya teman-teman semua yang kecenderungannya lebih dominan remaja ya, ini dapat membantu individu untuk menetapkan prioritas, kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa sih kalian atau kita itu mengalami prokrastinasi atau penundaan? Dikarenakan kita ini seringkali tidak mampu menetapkan prioritas kita. Kita tahu kita punya target, tapi kadangkala prioritas kita kalah sama kita diatur oleh lingkungan kita kayak gitu. Sehingga terapi realitas di sini adalah membantu individu untuk menetapkan prioritas dan bertanggung jawab terhadap pilihan tindakan yang dilakukannya. Karena sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab atas impianmu adalah dirimu sendiri kayak gitu ya. Bukan orang lain, bukan ibu kamu, bukan bapak kamu, bukan nenek kamu, bukan kakak kamu, bukan tetangga kamu, bukan. Tapi yang bertanggung jawab atas semua impian-impian kamu adalah kamu sendiri, seperti itu. Sehingga di terapi realitas ini kita akan belajar bahwa
prioritas yang kita tetapkan, tanggung jawab yang kita tetapkan itu adalah untuk diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian dalam proses konseling terapi realitas ini, individu akan dibantu untuk mengarahkan, melakukan monitoring, dan menilai dirinya serta bertanggung jawab akan tujuan yang ingin ia capai. Kamu menetapkan nih tujuanmu sekian, seperti ini, kayak gitu. Ketika ini tidak atau belum tercapai seperti itu, berarti kita akan mengevaluasi perilaku kita selama ini. Apakah perilaku kita itu menjauhkan atau malah mendekatkan dengan impian yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Kemudian pendekatan ini menggunakan teknik yang berorientasi pada tindakan yang menyadarkan individu untuk memiliki pilihan dalam menanggapi berbagai peristiwa, tidak mengizinkan orang lain mengendalikan dirinya. Ini loh teman-teman, tidak mengizinkan orang lain maupun lingkungan itu yang mengendalikan diri kita. Kayak gitu ya. Karena yang berhak mengendalikan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan lingkungan, bukan orang lain. Karena apa? Orang lain itu cenderungnya kalau kamu punya impian, kalau kamu punya fokus, itu kalau bisa kamu nggak usah mencapai impianmu itu. Jadi tugasnya orang lain atau lingkungan kita kadang itu berupaya untuk menjatuhkan kita. Gitu. Allah nggak mungkin, yang kayak gitu. Allah, apa kamu bisa? Nggak akan bisa kayaknya. Ngimpi yang seperti itu, teman-teman. Jadi, yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mengizinkan kita adalah kita sendiri untuk bebas dari prokrastinasi itu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, tekniknya apa? Terapi realitas itu. Tekniknya ada WDEP, Wants, Direction, Evaluation, sama Planning. Jadi kalau di Wants, teman-teman yang tugasnya kemarin, kalau sudah, mungkin ada yang sudah mengerjakan, atau masih ada yang melakukan penundaan secara sadar, sehingga harus mengerjakan hari ini, kayak gitu. Tahapan yang pertama adalah mencari tahu mengenai Wants, kayak gitu, mengenai keinginan kita. Dilakukan pada awal pelaksanaan, di mana nanti teman-teman akan diajak untuk mengidentifikasi keinginan-keinginan apa sih yang ada dalam diri kamu, kayak gitu. Dan apa yang akan kamu lakukan. Jadi ada keinginan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nanti teman-teman akan dibantu dari panitia beserta kami, kayak gitu, untuk menentukan apa aja sih keinginan-keinginan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin teman-teman capai, dan itu harus dituliskan secara konkret, kayak gitu ya. Konkret itu yang gimana? Konkret itu yang bisa kita tahu cara untuk mencapai itu harus apa, seperti itu. Kalau misalkan ini contoh yang tidak konkret, saya ingin sukses. Nah, konsep sukses itu belum konkret, teman-teman. Sukses saya, suksesnya Siska, suksesnya Nia, suksesnya Khairun Nikmatul, itu beda-beda. Kayak gitu. Jadi, konsep sukses itu masih abstrak. Jadi kalau misalkan mau, itu yang konkret. Jadi keinginannya adalah untuk tidak menjadi prokrastinator. Oke, untuk tidak menjadi prokrastinator, maka harus apa? Maka harus apa? Kayak gitu ya. Kemudian, setelah berhasil mengidentifikasi keinginan, selanjutnya adalah tahap direction. Setelah wants, direction ya. Yang mengharuskan konselor menanyakan apa yang telah dia lakukan sampai sejauh ini. Jadi, kita akan bersama-sama mengevaluasi apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kita telah lakukan sejauh ini. Apakah tindakan-tindakan kita selama ini mendekatkan kita atau malah menjauhkan kita dengan impian kita gitu. Nah, salah satunya kalau di tahap direction ini kita harus mengetahui kekurangan sama kelebihan diri kita. Jadi kita jujur, apa sih kelebihanku, apa sih kekuranganku, sehingga kita bisa mengoptimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan kita dengan mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai impiannya itu tadi gitu. Misalkan, saya ingin lolos TOEFL 500, seperti itu. Maka, tapi kekurangan saya adalah saya masih kurang dalam kemampuan bahasa Inggris. Maka untuk mencapai itu saya harus apa? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di evaluation sama planning.
Oke, ini ya sekarang masuk tahap evaluation, yaitu tahap membantu klien untuk mengevaluasi perilaku kita semua kayak gitu, bagaimana merespon perilaku tersebut. Jadi nanti konselor sama kliennya akan menganalisa untuk melihat apakah yang kita lakukan selama ini efektif untuk mencapai keinginan atau belum. Nah, biasanya ini bentuk-bentuk prokrastinasi yang teman-teman lakukan ini seperti apa sehingga menghambat ketika kita lakukan evaluasi, menghambat untuk mencapai impiannya seperti itu. Kemudian terakhir adalah planning, yaitu tahapan di mana konselor akan mengajak klien untuk fokus pada pembuatan rencana demi terjadinya perubahan perilaku. Rencana ini menekankan pada tindakan yang akan dilakukan oleh klien, bukan pada perilaku yang ingin dihilangkan. Rencana yang terbaik adalah rencana yang, nah ini teman-teman, rencana RTL-nya nanti, yang terbaik adalah itu yang sederhana, dapat tercapai, terukur, segera, dan konsisten. Kayak gitu. Jadi, plan yang baik, tindak lanjut yang baik untuk mencapai impian kita adalah dengan cara membuat rencana yang sederhana. Jadi jangan muluk-muluk, nanti kita prokrastinasi lagi kalau muluk-muluk atau kalau berat. Jadi yang sederhana dapat tercapai, terukur, segera, dan konsisten. Misalkan ya contohnya, saya menyisihkan waktu saya tiap hari selama 20 menit maksimal atau 30 menit kayak gitu untuk belajar mengenai TOEFL. Nah, untuk mencapai target tadi. Kemudian, misalkan karena saya punya impian, maka saya akan lebih rajin berdoa. Itu rencana tindak lanjutnya. Lebih rajin berdoa di sini yang dimaksud itu kan masih abstrak ya. Jadi saya akan mulai sholat tepat waktu, atau saya akan rajin beribadah. Rajin beribadah itu yang seperti apa itu? Disederhanakan, kemudian yang dicoba untuk dapat tercapai dan terukur. Seperti itu ya teman-teman, segera dan konsisten. Itu sifatnya di WDEP-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan diskusi. Oh, ini salah satu contoh kasus yang pernah saya tangani, dan ini ia mengalami prokrastinasi banget ya. Jadi dia individu, dia mahasiswa kayak gitu. Kemudian sudah dilakukan rangkaian tes, rangkaian assessment untuk menilai bahwa sebetulnya dia tidak ada masalah di intelijensinya, dia nggak ada masalah di motivasinya. Tapi kenapa dia mendapatkan IPK selama ini 2, jadi nggak pernah 3, dan dia sampai akhirnya merasa bahwa setelah mengevaluasi dia ngerasa bahwa dirinya ini tidak mampu untuk menyelesaikan studi secara tepat waktu, sehingga dia butuh bantuan profesional untuk menyelesaikan permasalahannya ini, seperti itu. Akhirnya penegakan diagnosis setelah asesmen yang banyak tadi, dia mengalami yang namanya prokrastinasi akademik, di mana permasalahannya adalah regulasi, SRL, self-regulation learning. Jadi permasalahannya adalah dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga dia sering melakukan prokrastinasi yang berdampak pada nilai akademiknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nih tipe yang the power of kepepet. Saya akan muncul stres, atau di mana ketika keadaan tertekan itu mendorong saya untuk mengeluarkan kemampuan yang selama ini tersembunyi. Ya bisa seperti itu. Namun ketika kamu sering melakukan itu kayak gitu, tidak serta-merta tiap kamu dalam keadaan kepepet itu, kadangkala kamu bisa menemukan kebuntuan dan akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya kayak gitu. Kemudian karena waktu yang mepet, sehingga kualitas pekerjaan itu seringkali kurang maksimal dan hasilnya rendah, seperti itu. Kemudian akan menjadi stres atau kurang fokus, membahayakan hubungan pribadi dan profesional. Kemudian akhirnya output-nya kurang maksimal dan mengalami kecemasan, karena kan mengerjakan secara terburu-buru, seperti itu ya. Nah, karakteristik prokrastinasi yang ia alami, kalau subjek saya ini,
ketidaksesuaian antara rencana untuk melaksanakan tugas dengan perilaku yang ia kerjakan kayak gitu. Jadi pola belajarnya klien waktu itu, ia akan mengerjakan tugas. Dia mulai nih bikin rancangan seperti itu. Dan dia berusaha memahami proses penugasannya seperti apa. Namun ketika sudah membuat rancangan kayak gitu, ketika dia melihat batas waktunya, masih lama nih. Nah, muncul rasa malas dan melakukan prokrastinasi itu. Sehingga dia hanya punya waktu yang sedikit dan hasilnya jauh dari standar yang sudah ia bikin tadi rancangannya ketika meninggalkan tugas. Dan biasanya ketika dia meninggalkan tugas itu, ia beralih pada aktivitas lain seperti main gadget sampai berjam-jam akhirnya nggak ngerjakan, menonton film, membaca komik, menonton YouTube, main game, olahraga, membersihkan kamar, seperti itu. Kemudian kemampuan yang rendah dalam merencanakan pelaksanaan tugas kayak gitu. Dia seringkali sudah membuat rencana namun jarang terrealisasi kayak gitu. Kemudian kontrol diri yang rendah dalam melaksanakan aktivitas yang ia kerjakan. Jadi ia tidak dapat mengontrol dirinya sendiri untuk menghindari kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas kayak gitu ya. Makanya kemarin salah satu yang bisa kita lakukan adalah self control, mengontrol diri kita sendiri, self regulasi, meregulasi, mengatur diri kita sendiri, self management, memanajemen waktu kita sendiri yang seperti itu, dan kita harus mampu menentukan prioritas kita kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ya teman-teman, setelah 9 sesi pertemuan waktu itu, tapi karena ini singkat, ini lebih singkat lagi, tapi semoga nanti hasilnya maksimal, kayak gitu. Sejumlah perubahan yang ia lakukan atau yang subjek saya waktu itu lakukan adalah dia mulai membuat jadwal kegiatan dengan rinci, kayak gitu, karena itu akan membantunya mengerjakan tugas lebih terarah. Kemudian dia selalu berusaha menyempatkan diri untuk menyalin catatan kembali karena dia tipikal si taktil. Jadi kalau paham, dia akan lebih paham ketika mengulangi kembali dengan mencatat. Ada yang tipikal diketik aja udah paham atau membacanya saja sudah paham seperti itu. Kemudian dia menyempatkan 2 kali dalam setiap minggu untuk belajar bersama teman-teman karena dia merasa mendapatkan banyak pengetahuan jikalau belajar bersama. Jadi ketika dia mengevaluasi dirinya sadar bahwa ketika aku belajar sendiri aku akan mudah untuk terdistrak sehingga aku butuh untuk belajar bersama teman-teman yang lain kayak gitu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian subjek mulai kembali untuk mencari referensi yang dapat menunjang untuk pengerjaan tugas seperti itu, entah ke perpustakaan, membeli buku, ke ruang baca, ke perpustakaan pusat, atau meringkas catatan dari buku milik temannya. Kayak gitu. Kemudian subjek makin sering mengunjungi perpustakaan dan berdiskusi dengan teman, memilih fokus untuk mengerjakan tugas daripada yang lain-lain ya. Kemudian subjek mulai menjadwalkan tugas secara rutin kayak gitu. Kemudian dia membuat daftar pertanyaan, hambatan maupun sesuatu yang tidak dimengerti untuk ditanyakan ulang dan menargetkan harus ada peningkatan nilai yang ia dapat dari nilai kuis maupun nilai UTS karena dia harus mengejar target IPK harus di atas 3 seperti itu. Nah, ini salah satu contoh cerita teman-teman yang individunya mengalami prokrastinasi akademik sehingga performance akademiknya itu makin menurun tiap semesternya sehingga dia kita berikan intervensi berupa tadi terapi realitas nanti yang akan kita praktekkan bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini ada diskusi tugas individual yang kemarin. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman nanti akan diajak, akan dipandu, seperti itu, menyebutkan keinginan jangka pendek, keinginan jangka panjang, kelebihan, kekurangan. Ini juga membantu kita kok, teman-teman, untuk mengenal lebih jauh diri kita, seperti itu ya. Baik, dari panitia gimana? Jadi breakout room atau? Iya Bu, jadi kita bakal masuk ke breakout room. Nanti teman-teman bakal dapat invitation-nya.
Nanti dari tugas individualnya ini bakal dibahas bareng di breakout room. Nanti masing-masing breakout room sudah ada fasilitatornya Ibu. Jadi kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung kembali ke main room ini. Oke, siap-siap. Oke, apakah dari teman-teman sudah mendapat invitation masuk ke breakout room? Kalau semisal sudah, bisa langsung masuk ke sana ya. Oke. Oke, sudah Bu yang di sini udah tinggal teman-teman panitia aja. Terima kasih ya Bu, Oke. materinya mantap. Mantap. Sama-sama. Nanti rencananya dari yang di breakout room itu waktunya cuma sekitar 50 menit aja Bu. Oke. Semoga asertif ya pesertanya. Amin. Tapi di breakout room isinya sedikit kok Bu, sekitar 2, 3, 4 orang aja. Jadi harusnya bisa aktif. Amin. Amin. Biasanya itu cenderung malu gitu loh teman-teman. Iya Kayak sih. untuk menyampaikan apa sih keinginan kamu jangka pendek, jangka panjang, kayak gitu. Kelebihan, kekurangan, kayak gitu biasanya. Apalagi orangnya nggak dikenal ya Bu. Tapi kan kemarin katanya pingin apa? Hack ya, pingin hack untuk procrastination. Jadinya ya harus mau. Ini yang di room 5 banyak banget ya? Room 5 ini ada 4 orang. Soalnya kan ini dibagi berdasarkan usia, Bu. Berdasarkan tentang usia, biar ngomongnya bisa lebih nyambung gitu. Kalau yang room 5 ini yang usia 25, 30, 40. Oh gitu. Oke. Ada yang sudah tua juga ya? Iya, ada yang sudah senior. Ada yang sudah senior. Saya izin off ya, mau makan soalnya. Oh iya. Silakan Siska. Silakan. Mas Dani, gimana kabarnya Mas Dani? Ya sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Aku tuh berapa minggu ya ngurusi itu loh Mas, akreditasi. Akreditasi apa? Prodi apa? Magister. Tapi kan semua dilibatkan kan kalau akreditasi. Pasti kan proyek bersama kan. Karena untuk memajukan fakultas bareng. Kayak gitu, Nean. Akreditasi apa? Mau naik tingkat apa tetap? Baru ngajukan. Oh, prodi baru. Prodi magister baru Mas di fakultasku kan. Sains berarti. Gitu. Gimana? Science. Ya, sains. Science. Mudah-mudahan lancar. Kalau di fakultasku itu sekarang S3 yang lagi akreditasi. Loh, S3 lah sudah sih Mas. Ya ini mau nyoba akreditasi internasional.
Oh, tapi kan S3 lebih mudah ya kalau internasional. Targetnya kan internasional jurnalnya, ya nggak sih? Iya benar, karena mereka kan syarat publikasinya Publikasinya wes internasional syaratnya. benar. Kemudian jadi pembicara nggak sih tulisannya itu? Ada syaratnya jadi pembicara nasional, internasional, gitu loh. Oh, oke, baik, Bu. Jadi teman-teman fasilitator ya yang akan mempresentasikan. Jadi supaya mereka tetap merasa tidak disebarluaskan identitasnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Wah, udah kembali nih. Kita udah kembali di main room. Nanti kita mulai masuk ke bagian sesi presentasi WDEP-nya gitu ya. Sekaligus kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung dimasukin ke slido.com-nya. Begitu. Kita masuk ke sesi presentasi ya, Bu Novia. Boleh, boleh. Oke, mungkin aku mau ngajak John Sebastian nih ya. Jadi Bu Novia itu request kalau teman-teman panitia yang coba mempresentasikan dari WDEP-nya gitu. WDEP Gimana yang nih, John? teman-teman peserta. Sudah. Oke. Kalau dari saya, ini sebentar, saya bagaimana ya cara nyebutnya? Oke, dari teman berbincang saya tadi, saya sebutnya begitu ya, Bu Novia sama Mas Dani sama Pak Siska. Oke. Dari teman berbincang saya tadi itu sebenarnya saya memandangnya itu sebagai suatu proses yang asik gitu, suatu proses yang mantap gitu. Karena dari teman berbincang saya itu dia sepertinya sudah paham tentang dirinya, sudah paham tentang kan dia juga memandang dirinya itu sudah oke gitu, Bu. Nah, masalah menundanya itu menurut saya lebih ke arah kontrol diri yang masih belum matang, masih bisa dilatih dan diperjuangkan, Bu. Oke. Kontrol diri untuk menghentikan untuk berhenti main sosial media, Bu, gitu. Kalau ini ya RTL-nya akhirnya pakai apa RTL-nya? Itu nggak dijelaskan sedikit hasil berbincangnya tadi. Kalian kayak konselor sebaya ya. Konselor sebaya dari Iya, peer counseling, betul Bu. Dari teman-teman peer counseling ini, peer konselor terkait impiannya dan RTL-nya seperti apa? Baik. Impiannya teman berbincang saya itu mau mencapai PTN impian, Bu. Maaf, mau diterima di PTN impian. Nah, teman saya ini sedang berjuang, dan perjuangannya pun saya juga lihat luar biasa, Bu. Di keadaan online kayak gini tuh susah untuk mempertahankannya. Dan sebenarnya dia tuh sudah punya strategi, Bu. Sudah pernah dicoba strategi untuk mengatasi masalah menundanya, dan bahkan ada yang berhasil gitu. Jadi, wah, hebat sekali. Tadi dari saya pun akhirnya saya cuma bisa bilang tetap ditingkatkan saja gitu, Bu. Tetap dicoba dan komitmen, dia punya konsisten. Dan dia punya satu trik menarik, Bu. Dia katanya cenderung membuat motivasi sendiri. Dan itu dia taruh di tempat yang bisa dia lihat dengan jelas gitu. Jadi ketika dia down, ketika dia itu ada merasa perlu mencari motivasi lagi, dia akan baca lagi. Iya, Bu. Dan sosial medianya pun juga dia manfaatkan untuk mencari konten-konten yang ambis gitu, Bu. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya kalau dari pandangan saya, dia cuma perlu ditingkatkan lagi aja kontrolnya lebih dari motivasi yang udah dia tulis gitu, Bu. Oke, berarti terkait kontrol diri sama manajemen waktu yang perlu ditingkatkan seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Makasih juga, Bu. Terima kasih, John. Oke, kita lanjut ya.
ngelihatnya tadi tuh pejuang PTN gitu ya. Aku bisa merasakan teman-teman di sini yang pejuang PTN, apalagi yang S1 semangat, teman-teman pasti bisa. Nanti Amin. bakal dapet yang terbaik lah di akhir. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Dan untung aja ikutan webinar yang prokrastinasi ini, soalnya dulu waktu saya persiapan untuk PTN juga, itu perjuangan untuk melawan diri sendiri itu juga struggle banget gitu ya. Apalagi kalau misal lagi males try out, atau lagi pokoknya males deh kalau misal mau persiapan untuk SBMPTN kayak gitu. Cuman semangatlah teman-teman, berikan yang terbaik begitu. Oke, kita mungkin mengundang panitia yang lain ya, mengundang fasilitator yang lain ya Bu. Boleh. Oke. Berkonselor yang lain. Berkonselor yang lain. Ada istilahnya ya sekarang Ibu. Mungkin minta jadi tolong. teman-teman berbinar ini juga peer konselor yang baik untuk para klien. Amin, para amin Bu, peserta. amin Bu. Baik. Minta tolong Kak Jovanka dong. Ayo Kak Jo. Oke. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, ini aku coba share screen ya. Wah, siap. Wah, Kak Jo sampai share screen loh. Iya, ini dari teman aku ini. Kita tadi udah coba bikin WDEP-nya secara full ya. Nih, keinginan ini IP semesternya naik dari 3,48 ke 3,5. Terus mau ada dari proker organisasinya itu buat pemilihan calon ketua BEM, dan didoain ya teman-teman ya, semoga lancar nih dibuat. Amin. Jadi salah satu kelebihannya ini tuh kita saling mendoakan impian masing-masing. Jadi nggak ada yang berniat untuk menjatuhkan impian kita kayak gitu. Kita saling support karena kita semua pemimpi. Lanjut. Terus keinginan jangka panjangnya ini mau jadi berhasil menjadi perawat spesialis medikal bedah. Wah, amin. Kerja di RS swasta, rumah sakit swasta, dan yang ketiga nonton konser Korea bareng saudara setelah pandemi selesai. Karena teman aku ini kuliahnya di perawatan gitu. Jadi makanya ini keinginan jangka panjangnya ini nih Bu. Oke, lalu untuk directionnya. Kelebihannya temannya aku ini tuh kalau datang masalah tuh dia lebih pakai logika bukan perasaan gitu. Nah, terus yang kedua itu kelebihannya public speaking. Makanya tadi ngomong sama aku luar biasa sekali, enak banget. Mantap banget. Oke, terus kekurangan ini suka tantrum sesaat kalau ekspektasinya ini nggak sesuai realitas. Misalnya kayak banting-banting mos gitu ya. Pokoknya kayak ketika ekspektasinya nggak jalan, misalnya tugasnya itu nggak sesuai sama realitanya, wah itu bisa tantrum, tapi bentar aja gitu. Nah ini untuk evaluationnya, masalah prokrastinasi yang sering dilakukan ini, H-1 baru ngerjain tugas. Sebenarnya karena pengaruh dari eksternalnya juga. Jadi karena teman-temannya susah diajak kerjasama ya, untuk ngerjain tugasnya jauh-jauh hari, makanya itu tuh udah terjadi dari semester 3 sampai semester 4 ya, sampai sekarang semester 5 gitu. Jadi karena teman-temannya itu prokrastinasi, itu jadi ngaruh juga ke kakaknya ini, jadi dia juga prokrastinasi juga nih Bu. Jadi makanya H-1 ini baru dia ngerjain tugas gitu. Nah, akhirnya perilakunya ini kan jadi menjauhkan ya kan ya dari yang mau menyelesaikan prokrastinasinya itu, jadi overload. Pas H-1-nya itu jadinya kewalahan sendiri gitu. Lalu kita coba untuk membuat plan-nya nih Bu, RTL-nya. Kita membuat skala prioritas tadi. Yang pertama ini dia membuatnya sangat penting dan tidak boleh ditunda. Itu tuh maksudnya ada dosennya itu kasih tugas itu kayak H-1 atau H-2 gitu, yang benar-benar kalau nggak dikumpulin malam ini nanti nggak dapat nilainya gitu. Jadi kita coba membuat skala prioritasnya yang paling penting dan nggak boleh tunda itu yang kayak gitu-gitu Bu ya, yang mendadak gitu. Lalu yang kedua, butuh konsultasi dengan dosen. Ini untuk tugas-tugas yang memang kayak butuh, Pak ini dong Pak, coba liatin ini kasus ini bagaimana gitu. Kan itu harus, kalau misalkan dia nggak konsultasi dengan dosen, jadi nilai sama konsultasi dengan dosen ini nggak ada gitu. Lalu
ada juga kasus yang berbeda lagi, tugas yang membutuhkan konsultasi dengan temannya. Misalnya mereka ada tugas kelompok tentang kesehatan gitu lah ya. Nah, lalu itu tuh perlu pendapat sama opini dari teman-temannya. Cuman karena Teman-temannya prokras gitu tadi ya. Jadi itu dia masalahnya, kayak moodnya ini udah H-6 nih udah ada nih ya Bu ya buat ngerjain tugas ya. Cuman karena teman-temannya itu prokras, jadinya ya deket-deket deadline lagi baru dikerjain gitu. Lalu ada juga yang keempat ini untuk tugas yang mendekati deadline. Tugas mingguan yang nggak terlalu mendadak. Jadi ditaruhnya di poin 4 ini karena bisa dikerjakan H-3 gitu sebelum deadline-nya. Lalu yang kelima ini yang dapat mundur ini yang mendekati deadline maksudnya ya. Terus apabila H-3 bisa dicicil sepertiga bagian. Oh, ini ada tambahan lagi nih dari kakaknya nih. Oh, jadi mulai mencicil gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak mendesak pas waktu H1 tapi mulai dicicil. Iya. Oke, udah itu ya Bu. Untuk ini WDEP-nya kakaknya ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Ini juga masukan ya. Jadi dari hasil WDEP-nya satu sama lain bisa saling melengkapi kayak gitu. Kalau tadi RTL-nya bisa memfokuskan impiannya ditempel supaya selalu ingat. Karena sesuatu yang abstrak itu mudah menguap kayak gitu ya, mudah hilang. Sehingga kita jadi nggak semangat lagi kayak gitu. Jadi ketika kamu punya impian, tempelkan itu. Kalau kalian pernah nonton 5 cm nggak sih? Selalu diingat 5 cm dari mata kita, dari kepala kita gitu, supaya kita selalu teringat gitu bahwa kita punya prioritas itu, seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan prokrastinasi, kita merasa bersalah dan kita menjauhi prokrastinasi itu. Kemudian kalau dari subjek yang kedua ini kita bisa belajar bahwa kita bisa membuat yang namanya skala prioritas. Mana dulu yang harus dikerjakan supaya kerjaan kita kan banyak. Kita kalau tahu kerjaan kita banyak, makin kita males untuk ngerjakan. Jadi dibuat skala prioritas, mana yang duluan, mana yang kemudian kayak gitu. Terima kasih Jo untuk sharingnya. Sama-sama Bu. Oke, dapat insight-insight yang baru juga nih ya teman-teman. Jadi bisa dipraktekin juga nih sama kita sekaligus. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita saling belajar ini, kita semakin memiliki semangat gitu ya, karena kan manusia makhluk sosial ya, meskipun kita kadang-kala fokus dengan diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita punya lingkungan yang istilahnya toksik atau tidak mendukung kita juga bisa tertarik ke arah yang itu, ke arah yang negatif. Tapi kalau misalkan kita di lingkup yang positif seperti ini, saling punya impian, saling menguatkan kayak gini, dan ketahuilah teman-teman bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kalau kayak sesi konseling seperti ini, para teman-teman fasilitator atau peer konselornya hanya mengarahkan, tapi sebetulnya yang akan nanti komitmen melanjutkan RTL ini kayak gitu, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu ya. Semangat para pejuang mimpi. Oke. Jadi sobat berbinar yang sekarang disebut pejuang mimpi juga nih. Mungkin mau ngajak satu orang lagi ya Bu ya panitia. Boleh. Biar nambah insightful lagi. Betul. Kak Weni dong, boleh nggak ya ikutan sharing di sini? Jangan kaget Kak Weni, jangan kaget. Nggak apa-apa Kak Weni. Oke, tadi kita tuh sharingnya itu apa ya? Ntar. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sharingnya itu tadi kayak sembarang aja ngalir aja gitu ya. Tapi aku udah nangkep ada satu yang kayak menarik aja gitu. Jadi si Aini terus beberapa bulan yang lalu itu mengalami perasaan cemas gitu. Ketika membuka WhatsApp sama Instagram itu kayak sering membaca status gitu kan teman atau orang-orang terdekatnya itu tentang COVID gitu. Jadi itu dia melihat itu banyak yang mencari kayak tabung oksigen, donor darah dari pasien-pasien COVID-19 ini. Itu memunculkan kecemasan bagi dia. Nah, maksudnya si A ini, dia tuh sedang proses skripsi.
Terus itu membuat dia itu kan cemas. Akhirnya tuh dia menunda skripsinya nih. Karena dia tuh takut atau cemas terhadap notifikasi-notifikasi tersebut. Nah, ini akhirnya dia tuh melakukan penundaan terhadap skripsinya, dan akhirnya dia tuh mencoba berbagai hal gitu, ya sedikit-sedikit itu berkurang gitu. Terus hal yang kedua itu dia itu tidak mampu melakukan tugas itu secara bersamaan gitu. Jadi ada tugas A dan tugas B itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Padahal itu misalnya deadline-nya udah mepet gitu kan. Akhirnya itu mengakibatkan tertunda gitu. Kalau dari saya mungkin itu. Tapi kalau waktu itu dari subjeknya sendiri, plan-nya untuk tindak lanjutnya seperti apa? Ketika tahu bahwa dia mudah pencemas, mudah overthinking mungkin, padahal belum terjadi, tapi sudah mulai mikir yang macam-macam, kayak gitu. Kalau dia sendiri tuh, mungkin dia batasin penggunaan media sosialnya gitu sih, Bu. Dilakukan. Tapi itu memang sih katanya berakhir-akhir ini makin membaik. Tapi ya itu, untuk skripsinya mungkin agak terbengkalai gitu. Karena kan dia itu sering ngelihat notifikasi itu kan. Oke, terima kasih Weni. Para pejuang skripsi itu memang nano-nano ya. Saya paham karena saya jadi salah satu pembimbing. Ada salah satu mahasiswa saya juga yang kena omongan dari keluarganya, salah satu anggota keluarganya dibilang, kamu kok gendutan sih kayak gajah. Akhirnya dia sampai kena yang namanya bulimia. Jadi kayak makan dimuntahkan. Sampai yang seperti itu. Jadi sampai cemas, sampai depresi, yang seperti itu banyak terjadi. Salah satunya juga mungkin teman kita. Tapi kamu nggak sendiri. Kalau bisa saya peluk ya. Kamu sudah kuat. Kamu sudah kuat sampai di titik ini, kamu sudah hebat, sehingga tetap fokus untuk menyelesaikan. Dan ketika kamu tidak bisa mengontrol apa yang memang tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol, jangan difikirkan, tapi dihadapi saja, dijalani saja gitu, dicicil aja. Jadi kayak misalkan RTL-nya nanti bisa menyisihkan beberapa menit dalam tiap harinya untuk membuka laptop, mengerjakan lagi, kayak gitu, pelan-pelan. Dan mencari kayak gini ini, kayak mencari teman-teman yang mungkin satu frekuensi yang bisa membuat kamu termotivasi lagi. Kalau enggak dari teman kamu juga nggak apa-apa, maksudnya dari acara seperti ini, yang kayak gitu. Jadi membuat kita makin termotivasi dan untuk tidak melakukan penundaan. Karena salah satu faktor yang bisa membuat prokrastinasi adalah salah satunya kecemasan. Jadi ketika kita semakin cemas, itu bisa sampai menimbulkan kita akhirnya tidak melakukan apa-apa, menarik diri dari lingkungan, kayak gitu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang sering cemas, memang daya tahan stres tiap orang berbeda-beda kayak gitu, dan daya tahan cemasnya juga beda-beda. Tapi kalau memang kamu sudah menyadari bahwa diriku mudah cemas, hal yang tadi kamu lakukan terkait membatasi diri untuk melihat atau menonton atau membaca hal-hal yang membuat kamu mudah cemas itu sudah bagus. Itu sudah hebat. Maksudnya kamu sampai di titik ini yang sebentar lagi akan selesai karena kamu pejuang skripsi itu sudah hebat sekali, kayak gitu, kamu sudah hebat. Tetap lanjutkan, tetap semangat, kayak gitu. Cemas itu hal yang wajar dialami banyak orang, sehingga kamu nggak sendiri, apalagi di tahap ini kan kalian semua juga sedang krisis identitas kayak gitu ya. Jadi semua mengalami itu, kamu nggak sendiri, hidup masih panjang, kamu para agen of change, kayak gitu, agen perubahan, tetap semangat, dan semoga impian-impian kita semua itu bisa dimudahkan untuk mendapatkannya, kayak gitu ya. Amin, Bu. Amin. Amin. Terima kasih ya share-sharannya. Oke, mantap nih. Kita juga udah dapat wejangan-wejangan, apalagi yang lagi persiapan skripsi sama yang lagi menjalani skripsi. Semangat, teman-teman. Semangat. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke study case ya, Bu. Kita coba lanjut boleh. ke kasus-kasusnya ini. Kita lanjut.
kita bakal ngajak ngobrol lagi nih sama teman-teman. Begitu. Oke, minta tolong untuk ditampilkan dari kasus-kasusnya. Nah, ini. Ada kasus yang pertama. Bu Novi, Kita apa sih? nyebutnya apa sih? Kita nyebutnya sobat berbinar atau apa? Iya, Atau Sobat sahabat? Binar, Bu. Sobat Oh, Binar. Sobat Binar. Oke, Iya. mari kita bahas kasus kayak minggu lalu ya, Sobat Binar. Ini saya bacakan ya contoh kasusnya. Oke, Adelia adalah seorang siswi SMA yang akan menghadapi ujian untuk memasuki perguruan tinggi. Wah, ini ada yang merasakan juga ya, para pejuang, para pejuang-pejuang yang mau masuk perguruan tinggi, saya juga. Dan jurusan dia yang ia inginkan adalah jurusan yang banyak peminatnya. Adelia tahu bahwa ia harus belajar dengan giat jika ia ingin masuk ke jurusan yang ia inginkan. Namun, mengingat jurusan yang ia inginkan banyak peminatnya dan persaingannya sangat ketat, itu membuat Adelia makin gugup dan justru menghindar untuk belajar. Sehingga saat ujian tiba, akhirnya Adelia mengerjakan ujian tanpa persiapan yang matang, dan saat hasilnya diumumkan, Adelia tidak diterima di jurusan yang ia inginkan itu, dan ia sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, menurut teman-teman, dari kasus ini saya minta opininya yuk. Gimana? Mungkin dari Siska, ya. Dari Siska. Gimana ya? Mengenai mau masuk ke perguruan tinggi negeri dan jurusannya itu dia tahu kalau jurusannya itu banyak peminatnya dan persaingannya ketat banget. Gimana ya supaya bisa masuk, tapi kalau semisal kenyataannya dia itu nggak diterima di jurusan yang dia inginkan dan sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Kira dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan nggak ya? Ada? Yuk, jangan malu-malu. 2 orang teraktif dalam kegiatan hari ini bakal dapat tiket gratis untuk webinar kita yang berbinar selanjutnya. Wah, mantap. Ayo teman-teman, penundaannya jangan dilakukan. Nggak usah senyum-senyum. Ayo, yang mau jawab, jawab aja. Ada mungkin teman-teman yang mau memberikan apa sih yang mau dikasih tahu ke Adelia ini? Kira-kira WDEP-nya kalau mau dibahas sekarang juga nggak masalah, atau mungkin pesannya mau dikasih ke para pejuang PTN yang lain. Atau mungkin mau sharing kisahnya yang mirip-mirip Adelia. Boleh. Ketika kamu tertolak dan masuk jurusan yang awalnya tidak kamu inginkan, itu seperti apa? Yuk, ada yang mau memberikan tanggapannya teman-teman? Kalau enggak, aku tunjuk ya. Aku suka, soalnya kalau bisa tunjuk-tunjuk aku suka. Yuk, Yasmin, yuk. Kamu dari tadi udah ketawa-ketawa. Halo. Sudah dibidik. Halo, Yasmin. Ayo, coba Yasmin. Jadi dari study case tadi itu kalau misalkan menggunakan teknik WDEP, jadi untuk launch-nya itu kan Adelia ingin memasuki perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan. Nah, direction-nya itu mendiskusikan pendapatnya tentang belajar dengan giat untuk masuk jurusan yang diinginkannya. Terus perasaan gugup dan kenapa ia menghindari belajar, dan pengalamannya setelah gagal masuk ke jurusan yang diinginkannya. Seperti itu. Terus untuk evaluation-nya ini kayak membahas tentang hal apa aja yang harus dilakukannya gitu. Kan dia menghindari belajar kan karena dia tahu ini jurusannya tuh ketat banget. Nah, jadi untuk planningnya itu dibuat 7 hari. Jadi untuk hari pertama itu dia kayak mencoba memahami kembali itu pentingnya belajar untuk masuk jurusan yang diinginkannya. Terus yang hari kedua membahas hal apa saja yang bisa Adelia lakukan tentang belajar yang nyaman itu seperti apa buat dia, karena dia kan masa gugup
terus menghindari belajar. Jadi mungkin dia ini butuh teknik belajar apa yang nyaman seperti itu. Terus yang hari ketiga itu merancang program belajar yang efektif dan efisien. Karena mungkin ada beberapa orang yang belajarnya itu secara audio, visual, atau mungkin praktik seperti itu. Nah, mungkin harus menggali si Adelia ini orang belajar yang nyamannya itu seperti apa, belajar yang efektif dan efisien seperti apa, kayak gitu. Terus mungkin untuk hari keempatnya ini menempelkan post-it program belajarnya itu di meja belajarnya. Terus menyertakan foto perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkannya sebagai motivasi. Mungkin hari kelihatannya keempatnya pengalaman banget ya. Iya. Sudah pro loh. Ya, mungkin hari keempatnya itu mendekorasi meja belajarnya kayak gitu. Terus mungkin hari ketujuhnya langsung ke hari ketujuhnya, evaluasi program belajar yang telah dilaksanakan selama 3 hari ke belakang. Mungkin apakah itu dari 3 hari ke belakang itu apakah program belajarnya berhasil atau mungkin ada sedikit modifikasi seperti itu. Oke, bagus sekali. Udah dibuatkan project nih buat anaknya langsung ya. Langsung loh. Kalau boleh tahu nih, Yasmin sekarang kuliah di mana ya? Kuliahnya di Jatim. Di Jawa Timur. Oke. Terima kasih Yasmin buat sharingnya. Terima kasih Yasmin. Insightful sekali jawabannya Yasmin ya. Betul. Jadi untuk teman-teman yang tadi ada kasusnya dari Jovanka yang dari Jovanka apa dari Iya, persiapan untuk PTN ya, Bu. Persiapan untuk PTN ini bisa. Jadi cari tahu gaya belajar kamu itu tipe orangnya yang seperti apa sih? Kalau kamu itu sering mengingat kata-kata orang, itu bisa jadi kamu itu si tipe audio. Kalau kamu mudah untuk mengingat warna baju orang atau gimana gaya rambutnya, wajahnya seperti apa, itu si tipe visual kayak gitu. Tapi kalau kamu lebih mudah belajar ketika dengan bergerak atau dengan gerakan kayak gitu, atau kamu si tipe aktif kayak gitu, kamu mudah menghafal dengan berolahraga kayak gitu, itu berarti kamu si tipe kinestetik. Atau ada juga yang tipe audio visual kayak gitu, gabungannya. Jadi kalau dari masukannya Jasmine tadi, temukan kamu itu orangnya seperti apa sih, senyamannya kamu belajarnya kayak gitu. Dan kalaupun pada akhirnya kan Adelia karena ketika dievaluasi ujiannya tadi mengerjakan tanpa persiapan yang matang kayak gitu ya. Mungkin karena juga terburu waktu dan dia banyak diselimuti oleh rasa cemas. Tapi ketika dia gagal kayak gitu, gagal diterima di jurusan yang diinginkan, dia kan jadi belajar. Jadi bisa mengevaluasi, jadi bisa melakukan refleksi terkait, oh aku kurangnya di sini. Sedih sebentar boleh, cemas sebentar boleh, istirahat dulu, setelah itu mempersiapkan lagi, seperti yang dikatakan Yasmin tadi, untuk mungkin tahun depan ikut lagi. Karena kan masih ada kesempatan 3 tahun ya, jadi jangan khawatir. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, mantap banget nih. Yuk lanjut kita ke kasus prokrastinasi yang selanjutnya, nggak apa-apa ya, Bu? Lanjut. Tapi tadi tipsnya Yasmin bagus ya. Jadi fotonya nggak bisa di-print, ditempel supaya kamu selalu mengingat. Iya. Dijadiin background laptop, wallpapernya HP, ditempel stiker di laptop, kayak gitu ya. Supaya kita ingat itu, kita ikat impian-impiannya. Nanti semesta yang mengizinkan. Siap, betul Bu. Oke, saya bacakan kasus prokrastinasi yang kedua. Yusuf dan teman-temannya secara berkelompok ingin menyiapkan sebuah karya ilmiah untuk dilombakan di perlombaan karya ilmiah. Nah, batas pengumpulan karya ilmiahnya itu 2 minggu lagi. Mereka membagi tugas pengerjaan karya ilmiahnya, jadi setiap anggota mengerjakan bagian penting dari karya ilmiah yang akan dikumpulkan itu. Tanpa salah satu bagian, karya ilmiah itu tidak akan lengkap dan tidak bisa dilombakan di perlombaan karya ilmiah. Mereka sepakat untuk menggabungkan bagian yang mereka kerjakan saat 3 hari sebelum pengumpulan. Namun, hingga hari pengumpulannya, Yusuf ya, tidak kunjung untuk menyelesaikan bagiannya, karena dia selalu menunda-nunda mengerjakan bagiannya.
Hal ini menyebabkan kelompoknya tidak bisa mengumpulkan karya ilmiah untuk perlombaan. Dan hal ini menyebabkan teman-teman Yusuf jadi tidak mempercayai Yusuf lagi. Nah, menurut teman-teman seperti apa nih? Oke, jadi si Yusuf ya ini masalahnya ya. Gimana supaya kita ini bisa coba mengasih pesan kepada si Yusuf ini. Atau mungkin kita breakdown WDEP-nya juga nggak masalah nih. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait kasus prokrastinasi yang kedua ini? Ada nggak ya? Kalau enggak, aku tunjuk lagi, nggak apa-apa. Yakin nih, nggak ada yang mau volunteer? Oke, aku mau minta tolong Ajrina Salwa. Selamat pagi, Ajrina. Ajrina bisa on mic nggak ya? Pagi, Kak. Oke. Gimana nih menurutnya Ajrina? Menurut Ajrina, gimana si Yusuf ini? Panggilannya Ajrina ya? Bener ya? Iya, benar, Kak. Oke. Gimana menurutmu? Apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya si Yusuf ini? Soalnya kan si Yusuf ini tuh sudah kelompokan nih sama teman-temannya untuk membuat karya ilmiah. Nah, itu udah mau dilombain. Ternyata Yusuf itu nggak nyelesain bagiannya. Jadi kalau misal dalam kerja kelompok gitu ya, si Yusuf ini jadi beban nih. Dia nggak segera kumpul-kumpul. Nah, karena sampai akhir si Yusuf itu nggak ngerjain, akhirnya kendalanya itu kelompoknya nggak bisa ikutan jadinya. Nah, ini menyebabkan teman-teman Yusuf tidak mempercayai Yusuf lagi. Kira-kira pesan apa ya yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini menurut Ajrina? Yusuf seharusnya itu bisa memanage waktunya agar menyiapkan sebuah karya ilmiahnya itu nggak terlambat lagi. Jadi dia harus merancang apa yang dia harus lakukan dulu. Jadi dia memang harus mengutamakan karya ilmiahnya ini. Soalnya dia kerjanya secara berkelompok gitu, Kak. Jadi karena apabila yang satu tidak mengerjakan, semua akan rugi gitu, Kak. Oke. Berarti si Yusuf ini harus bisa nge-manage waktunya lagi, soalnya dampaknya itu akan berkaitan satu kelompok ya? Iya, benar, Kak. Oke. Bagus sekali jawabannya. Berarti kalau semisal kayak gitu, kalau semisal kamu jadi temannya Yusuf nih, kira-kira apa yang bisa kamu beritahu ke Yusuf ya? Kalau misal dalam satu kerja kelompok, tiba-tiba ada temanmu yang kayak gini. Gimana cara negurnya kira-kira? Mengingatkannya dengan baik supaya mengerjakan yang lebih utama dulu gitu, Kak. Diingatkan dengan baik dan sopan agar dianya juga nggak tersinggung gitu, Kak. Oke, terima kasih ya Jin atas jawabannya. Oke, kalau dari Bu Navia sendiri, gimana nih Bu kira-kira kalau ada kasus yang seperti ini? Jadi memang kadangkala kalau misalkan di kelompok itu ada yang namanya ada mungkin beberapa orang kayak gitu atau satu atau dua kayak gitu yang tidak berkontribusi sebanyak teman-temannya yang lain kayak gitu karena dianggap beban tanggung jawabnya kan sudah dibagi sehingga dia menganggap bahwa kalau nggak ada aku pun pasti mereka selesai. Nah, teman-teman kalau misalkan masih ada yang seperti itu, tadi betul yang disampaikan bahwa kita lakukan yang namanya asertif ya. Jadi menyampaikan pendapat tapi tetap secara sopan kayak gitu. Disampaikan kalau misalkan kita ada teman yang seperti Yusuf ini kayak gitu. Sebetulnya teman-teman juga harus menyiapkan mungkin kalau misalkan kayak gini.
Kalau di sini kan ilmiahnya 2 minggu lagi seperti itu. Kemudian kita kerjakan saat 3 hari sebelum pengumpulan. Jadi maksudnya ketika kita tahu bahwa teman kita ternyata belum melaksanakan kayak gitu, kita juga harus mempersiapkan gitu bahwa ini akan tetap kita lakukan tanpa maksudnya menyalahkan siapapun, tetap kita juga berusaha mengerjakan, tapi tetap diingatkan kayak gitu, diingatkan akan tanggung jawabnya seperti itu, supaya dia juga ikut berkontribusi terhadap kelompok, bahwa ini kerja kelompok bukan kerja individu seperti itu ya. Oke, siap Bu. Nah, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita mungkin lanjut ke kasusnya selanjutnya ya Bu. Oke. Yuk, kita lanjut ke kasus berikutnya, kasus 3. Anda kelas 7E, kayak gitu ya, akan mengadakan liburan kelas ke Malang. Wah, yuk mampir ya ke rumah saya. Mereka sudah menyiapkan rencana acaranya beserta pembagian tugasnya. Andre ditugasi untuk menghubungi agen travel yang akan digunakan untuk transportasi. Namun, karena Andre merasa bahwa menghubungi agen travel adalah pekerjaan yang mudah, dia terus menunda mengerjakannya hingga 3 hari sebelum pergi ke Malang. Saat dia mulai menghubungi agen travel, Andre tidak mendapatkan dan tidak menemukan agen travel yang mampu mengantarkan kelasnya ke Malang pada hari yang sudah ditentukan. Karena semua sudah terisi penuh pada hari itu. Kelas 7E pun akhirnya tidak jadi melakukan liburan kelas karena Andre tidak segera menghubungi agen travel untuk transportasi mereka. Nah, gimana nih teman-teman menurut kamu si Andre? Oke, jadi kasusnya ini mungkin hampir sama kayak yang sebelumnya ya Bu. Kesalahan satu orang bisa berdampak ke kelompok, anggota kelompok. Nah ini masalahnya, satu kelas yang kena ini. Karena kebiasaan prokrastinasi si Andre Gemes ini. ya. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ngasih pengalamannya. Sharing. Aku pernah tuh ada temanku yang kayak gitu. Oh, minta diapain gitu ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapannya mungkin? Ayo. Kalau Nia Oktaviana. Selamat pagi Nia. Nia bisa on mic nggak ya? Iya Kak. Oke, gimana nih menurutmu? Menurut aku si Andre-nya ini seharusnya sih dia tuh sadar ya akan tanggung jawabnya dia. Dia harus tahu gitu. Prioritasnya kan dia memang harus menghubungi agent travelnya kan. Jadi biar hari H tuh semua anggotanya tuh bisa berangkat berlibur gitu Kak. Oke. Kalau semisal si Andre-nya ini dia itu ceritanya nggak bisa nemuin sama sekali tuh agent travelnya. Gimana ya kira-kira nih? Kayak udah coba dihubungin, cuman nggak ketemu gitu. Siapa yang bisa nganterin akhirnya? Menurutmu gimana? Apa yang harus dilakuin sama Andre ini? Si Andre-nya harus cari alternatif lain. Bisa cari agent travel yang lain, atau mungkin dia cari channel yang lain gitu yang bisa nganterin. Oke, yang penting tujuannya itu tercapai ya seharusnya ya. Ya gitu Kak, kurang lebih. Oke, thank you Nia buat sharingnya. Menurut Bu Novia nih gimana Bu? Terima kasih Nia. Kalau menurut saya, selama maksudnya itu kalau menjadi tanggung jawab berarti juga harus dilakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan pada hari ketentuan ternyata tidak mendapatkan, berarti ya harus menghubungi agen travel yang lain seperti yang disampaikan Nia. Kayak gitu ya. Jadi memang menjadi seseorang yang bertanggung jawab itu biasanya mulai dilatih dan dipupuk sejak dini. Termasuk hal-hal seperti ini. Termasuk saya rasa panitia dari tim Berbinar ini juga pasti menyiapkannya sudah matang ya. Maksudnya sebelum acara kita lakukan meeting dulu, kita lakukan pembagian tanggung jawab yang dimana teman-teman akan saling mengingatkan. Mungkin di sini juga ada miss di mana
dirasa Andre ini pasti menghubungi dan tidak akan melakukan penundaan seperti itu, sehingga memang pemantauan, evaluasi itu juga perlu dilakukan ya ketika kita membuat atau akan mengadakan sebuah acara dan itu dibebankan ke banyak orang, sehingga pemantauan itu harus dilakukan. Dan kalau misalkan ada yang seperti ini, bisa kita mengingatkan dan kita langsung fokus ke solusinya, gimana cara untuk mencari agen travel yang lain kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Novia. Jadi kalau misalnya kita ikutan kegiatan, kita ikutan komunitas ataupun organisasi, itu ternyata juga memupuk atau membantu kita dari segi tanggung jawab juga ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai nih belajar-belajar kalau misal menerima tanggung jawab atau belajar mengembang tanggung jawab. Dan pastinya ilmu-ilmu dari webinar kali ini, webinar prokrastinasi, itu diterapin juga biar dari tanggung jawabnya itu bisa terlaksana dengan maksimal nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya atau kasus yang selanjutnya ya, Bu? Boleh. Oke, Nah, ini ya. singkat Oke. nih. Ardi harus mengumpulkan tugas untuk UTS dan batas waktunya adalah 1 minggu lagi. Ardi berniat untuk mengerjakan tugasnya saat 3 hari sebelum pengumpulan tugas. Namun, dia terus menundanya sampai di hari pengumpulan. Dan pada hari pengumpulan, dia deg-degan dan takut kalau tugasnya tidak selesai dan dia tidak bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, ini mungkin pernah dialami oleh teman-teman dan kita akan sharing ya terkait si Ardi ini. The power of kepepetnya yang berusaha dia andalkan gitu ya. Udah tahu batas waktunya itu 1 minggu lagi, tapi berniatnya itu 3 hari gitu. Nah, terus ditunda-tunda. Gimana nih teman-teman kira-kira supaya Ardi ini bisa mengumpulkan tugas UTS-nya itu dengan lancar? Padahal dia deg-degan dan takut loh ya kalau tugasnya nggak selesai, tapi dia tetap melakukan penundaan. Oke, mungkin mau dibantu breakdown WDEP-nya oleh siapa ya? Dari Coirun mungkin ya? Coirun Nikmatul? Coirun? Oke, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Untuk WDEP-nya? Ya, selamat pagi Bu Novia. Nah, untuk WDEP-nya, launch-nya itu Ardi harus mengumpulkan tugas UTS minggu lagi. Kemudian direction-nya, itu kita harus mendiskusikan mengenai sikap Ardi yang menunda-nunda mengerjakan tugas UTS dan perasaan takut akan tugas yang tidak selesai tepat waktu, juga pengumpulan tugas. Selanjutnya, evaluation-nya membahas mengenai pentingnya untuk segera mengerjakan tugas UTS dan apa yang harus dilakukan. Kemudian planning-nya itu, yang pertama kita bisa mempertimbangkan pentingnya segera mengerjakan tugas UTS untuk menghindari kebut semalam. Kemudian menjelaskan pengerjaan tugas UTS bisa dilakukan secara bertahap. Kemudian mulai mengerjakan sedikit demi sedikit tugas UTS. Kemudian bisa melakukan kembali pekerjaan yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu melakukan pengecekan ulang mengenai isi tugas UTS yang dikerjakan agar hasil bisa lebih maksimal dan terhindar dari kebut semalam. Oke. Bagus sekali ya. Lengkap nih. Lengkap, detail, padat, dan jelas. Terima kasih, Coirun. Terima kasih, Khairun. Oke, kalau semisal yang dari jawabannya tadi, menurut Bu Novia gimana nih? Bagus sekali. Sehingga teman-teman ini setelah 4 kasus yang kita paparkan, ternyata semuanya sudah mulai memahami konsep goals, direction, evaluation, sama plan. Bahwa apapun keinginan kita itu pasti bisa untuk mendapatkan keinginan itu, asalkan kita bertanggung jawab, kita punya komitmen kayak gitu untuk selalu fokus dan juga kita punya direction yang tepat untuk mendapatkan impian itu kayak gitu. Jadi nggak sekedar cuma punya keinginan, tapi setelah itu prakteknya seperti apa kayak gitu untuk mendapatkan atau untuk mendekatkan perilaku kita akan impian kita kayak gitu. Yang tadi dijelaskan ya sama Khairun tadi,
bahwa kita tahu pentingnya untuk segera mengerjakan. Kemudian kalau misalkan memang dirasa waktunya masih ada, bisa untuk mulai mencicil, jadi tadi ya. Jadi solusinya adalah mulai untuk mencicil, karena dia juga deg-degan sama takut sebetulnya kalau dia nggak bisa mengumpulkan. Padahal gini, jadi kasus prokrastinasi si Ardi ini, dia sudah punya motivasi untuk mengerjakan. Tapi karena dia tahu pengumpulan tugasnya itu masih bisa untuk ditunda karena masih seminggu lagi, sehingga oke deh, saya akan mengerjakan 3 hari lagi kayak gitu. Padahal dia juga masih diliputi loh rasa takut, rasa khawatir kalau nggak selesai gimana ya. Tapi dia tetap melaksanakan itu, tetap melakukan itu. Bisa jadi si Ardi ini lupa akan impiannya bahwa dia masih harus lulus semester ini. Karena ini UTS yang beban penilaiannya itu bisa sampai 40% dari penilaian keseluruhan di perkuliahannya kayak gitu. Sehingga ketika dia melakukan penundaan-penundaan, kalau dia punya fokus impian, dia itu pasti akan segera untuk mencicilnya, walaupun tidak menyelesaikannya saat itu juga ya. Tapi dia mulai bisa untuk mencicil dari tiap harinya kayak gitu, menyisihkan waktunya untuk melakukan tugas-tugasnya selain mungkin UTS-nya ini, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Novia. Kita langsung masuk ke kasus yang terakhir ya Bu. Boleh. Kita lanjut masuk ke kasus yang kelima. Seperti itu ya. Ini kasus prokrastinasi yang kelima. Tio, nama yang tidak sebenarnya, terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dia mengalami luka-luka. Orang-orang yang menolongnya menyarankan dia untuk segera pergi ke rumah sakit untuk merawat dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, Tio tidak segera pergi ke rumah sakit dan merasa bahwa lukanya bisa sembuh sendiri, seiring dengan dia beristirahat di rumah. Namun, beberapa hari kemudian, luka-luka di tubuh Tio ini tidak kunjung menutup dan justru makin parah. Dan Tio mengalami demam tinggi hingga ia dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Tio mengatakan bahwa Tio mengalami infeksi karena luka-lukanya tidak segera ditangani. Nah, ini kasus ini. Kasus ini pernah saya alami. Saya ini tidak segera, anak saya sakit dan tidak segera saya gimana ya? Bukan saya obati gitu. Saya obati tapi saya ini tidak segera untuk pergi ke rumah sakit kayak gitu, dan saya melakukan penundaan untuk konsultasi ke orang yang lebih expert kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang keliru. Jadi, penundaan terkait kesehatan itu tidak baik. Penundaan dalam hal apapun tidak baik. Oke, baik, Bu. Baik. Apalagi menyangkut kesehatan tubuh sendiri ya, Bu ya. Jadi bahaya sekali. Resikonya nyawa karena teman-teman. Oke, mungkin aku mau langsung nunjuk aja nih. Atau teman-teman jangan volunteer. Karena waktu kita terbatas. Kalau nggak ada, aku langsung tunjuk ya. Isrofi Wilda mungkin? Ada? Ada Bu, Isrofi Wilda mau jawab. Wah, oke, silahkan. Gimana menurut panggilannya siapa? Isrofi atau Wilda? Panggilannya Wilda. Oke, Wil. Menurutmu gimana nih, Wil? Kalau menurutku sih, menurutku gimana ini? Sorry. Menurutnya Wilda terkait Tio ini, karena dia itu kan udah kecelakaan, dia udah tahu dia kecelakaan, ada luka, dia berharap supaya lukanya tuh bisa sembuh sendiri nih. Oke. Nah, ternyata akhirnya itu tidak segera ditangani dan malah infeksi, Wil. Menurut Wilda gimana? Menurutku si Tio ini perlu. Ini kan karena udah kejadian ya, si Tio perlu sadar sih sebelumnya kalau setelah kecelakaan itu harus langsung diobatin gitu. Oke, dijawabnya. Karena ini kesehatan kan, kayak dia kurang merhatiin dirinya sendiri jatuhnya. Gitu. Oke, jadi dijadiin bahan pelajaran buat dia juga nih ya? Ya. Oke, dari Bu Novia mungkin ada tanggapan untuk kasus yang terakhir, Bu? Oke, jadi teman-teman, pengalaman apapun yang kita dapatkan itu mahal harganya itu karena ini ya.
Salah satunya karena makin mahal ternyata ketika kita melakukan penundaan kayak gitu. Penundaan dalam bentuk apapun sebetulnya dari hasil riset maupun hasil penelitian kayak gitu itu menyatakan bahwa membuat performa kita makin tidak maksimal. Dan kalau penundaan itu, ini kan salah satu contoh penundaan pasif ya, bukan penundaan yang aktif gitu. Penundaan pasif pun, apalagi itu menyangkut kesehatan, jika kita lakukan itu bisa berdampak sangat buruk untuk kita. Seperti itu. Jadi kalau bisa setelah dilakukan, setelah ikut webinar ini, teman-teman semua mungkin masih belum bisa langsung untuk tidak melakukan penundaan seperti itu, bolehlah melakukan penundaan, namun tetap harus tahu prioritas. Jadi tadi kita membuat skala prioritas ya. Kemudian apapun impian kalian, saya yakin pasti Allah bisa mengabulkan itu, asalkan dari kita sendiri. Jadi kan ada ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu juga berusaha untuk merubah keadaannya. Sehingga kita, ketika kita mengajukan proposal keinginan kita kepada Tuhan kita kayak gitu, kita yakin dan kita juga harus berusaha seperti itu. Sehingga ada timbal balik dan semesta itu akan mengikuti. Ya, tapi kelihatannya udah jelas banget sih materinya hari ini. Tapi siapa tahu nih dari teman-teman ada yang mau ditanyain, terutama dari tadi yang sesi di breakout room, supaya lebih jelas lagi, yuk bisa langsung masuk ke slido.com/berbinar. Cuman mungkin rasanya kita cuma bisa bahas beberapa pertanyaan aja sih, kalau misal ada gitu ya, Bu. Boleh. Oke, yuk teman-teman bisa langsung masuk ke slido.com/berbinar atau yang baru saja dikirim oleh teman-teman panitia yang ada di kolom chat Zoom. Atau kalau mau bisa langsung scan barcode-nya yang ada di situ ya. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya langsung via on mic gitu, jauh lebih interaktif sih pastinya nanti. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Saya coba bacakan yang pertama ya, Bu. Bagaimana kalau tidak punya keinginan jangka panjang karena menghindari konsekuensi dari keinginan? Misalnya ingin pergi ke Bali tapi nggak ingin repot. Gimana nih, Bu? Yang mungkin takut bermimpi gitu ya? Jadi biasanya kalau misalkan kita tidak punya keinginan jangka panjang, itu boleh saja seperti itu. Karena kamu tipikal yang orang hari ini. Jadi misalkan saya hanya punya keinginan jangka pendek saja, supaya saya kan ada, mungkin pernah punya pengalaman terluka atau punya pengalaman kecewa ketika punya impian jangka panjang. Nah, hal-hal ini mungkin bisa jadi dikarenakan karena kita tidak mengevaluasi perilaku kita kayak gitu, dan kita model menghindari konsekuensi itu tadi ya. Kalau misalkan kita tidak punya keinginan jangka panjang, biasanya kita cenderung untuk tidak termotivasi untuk melakukan kayak gitu loh teman-teman, sehingga kita punya alasan untuk melakukan prokrastinasi lagi karena nggak pingin repot-repot, nggak pingin kayak gini, males karena semua keinginan itu punya konsekuensi kayak gitu loh. Sehingga ketika kamu tidak punya target, ketika kamu tidak punya target ke depan, itu tidak akan memotivasi dirimu untuk melakukan hal baru ataupun memicu hal lain, karena setiap apa yang kita lakukan itu punya konsekuensi gitu. Jadi saya rasa kalaupun kamu nggak punya keinginan jangka panjang, kamu pasti punya keinginan jangka pendek. Jadi tetap lakukan itu. Nanti dengan berjalannya waktu, saya yakin kamu mungkin mulai punya impian-impian besar atau impian-impian jangka panjang, dan kamu mulai merumuskan dari impian-impian jangka kecil yang kamu sudah lakukan. Seperti itu. Jadi ini kan punya contoh ya, misalkan ingin pergi ke Bali tadi katanya, tapi nggak ingin repot, padahal ingin pergi ke Bali itu juga butuh menabung, butuh mencari mungkin diskonan tiket yang kayak gitu. Betul, Bu. Betul. Seperti
Itu ya Oke. teman-teman. Jadi memang mimpi itu penting ya Bu, supaya kita bisa terus maju gitu ya. Supaya kita bisa gini teman-teman, saya ini ada di fase ternyata saya bisa break our limit. Kita semua punya batasan, tapi kita nggak tahu batasan kita itu sampai di mana. Nah, ketika kita punya impian, kita itu akan tahu batasan kita itu sampai di mana, dan kita bahkan bisa mematahkan batasan yang kita bikin sendiri itu tadi. Yang kita kira kita nggak mampu, ternyata kita bisa, seperti itu. Oke. Siap Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Kita lanjut. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Ini dua pertanyaan awal ini agak mirip ya Bu. Kalau semisal WDEP itu agak kesulitan Bu. Kira-kira ada nggak ya alternatif selain WDEP? Kalau semisal adakah metode lain gitu yang mungkin bisa langsung praktis teman-teman lakuin? Kalau saya masih bingung WDEP karena terkadang hawa nafsu untuk prokrastinasi lebih kuat dari komitmen untuk berubah. Kalau yang namanya komitmen, kalau namanya kamu sudah berkomitmen kayak gitu, itu biasanya apapun godaannya itu kamu akan tetap komitmen. Tapi kalau kamu masih setengah-setengah komitmennya, nah ini yang susah. Makanya apa yang lebih cepat daripada WDEP, karena saya rasa ini kurang cocok ya, berarti kamu kembali ke, kalau dari literatur yang kalian bisa baca itu salah satunya dengan kontrol diri. Nah, biasanya kontrol dirinya ini yang belum punya. Jadi kalau misalkan saya kurang cocok nih Bu, karena saya nggak tahu keinginan saya masih kayak gitu. Jadi ya sudah, kalian berangkat dari kontrol diri dulu. Kemudian mungkin bisa juga dengan manajemen diri. Jadi dengan cara mencatat apa saja sih yang akan aku lakukan, kemudian fokus di situ dan tidak melakukan hal yang membuat kamu cenderung akan menghabiskan waktu di situ. Jadi misalkan gini ya, kamu akan mengerjakan tugas, ya sudah segera mengerjakan. Tidak memberikan opsi untuk melakukan hal yang lain. Membersihkan tempat dulu, atau bersih-bersih dulu, atau kamu nonton YouTube dulu. Nah, itu akan menghabiskan waktu. Jadi, lakukan sekarang. Nah, kayak gitu. Itu kunci yang paling cepat selain WDEP. Karena WDEP kan mungkin agak lama ya. Jadi, yang paling penting kamu punya kontrol diri, kamu punya manajemen waktu, kamu punya regulasi diri yang baik. Itu sudah cukup untuk tidak melakukan prokrastinasi. Oke, siap Bu. Jadi teman-teman catat ya, kontrol diri itu penting nih kalau semisal maunya secara praktis langsung kayak gitu ya, komitmennya yang perlu dijaga. Nah, terus saya mau coba bacakan pertanyaan yang selanjutnya, cuman agak lompat dulu nih yang bagian bawah. Cara menyadarkan teman yang suka menunda pekerjaan yang dapat mempengaruhi orang lain. Ini berkaitan juga nih sama studi kasusnya yang tadi sih Bu sebenarnya. Kita mulai yang namanya asertif teman-teman. Berusaha untuk menyampaikan opini kita, tapi dengan cara yang baik kayak gitu. Itu namanya asertif ya, berusaha untuk mengungkapkan atau menyampaikan opini yang kita punya ke orang lain kayak gitu. Jadi itu namanya asertif. Cara menyadarkan teman yang suka menunda pekerjaan yang dapat mempengaruhi orang lain sebetulnya gampang aja sih. Kalau misalkan dia melakukan penundaan kan ada konsekuensi yang ia punya ya. Ya sudah, kita ingatkan lagi bahwa akhirnya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu perjuangkan kan di awal kayak gitu. Jadi ayo kita coba evaluasi apa sih yang membuat kamu tidak mendapatkan itu kayak gitu. Atau akhirnya kayak tadi ya, merusak satu kelompok atau mungkin satu kelas atau membuat teman-teman yang lain menjadi kecewa kayak gitu. Jadi kita sadarkan dengan seperti itu. Atau langsung menyampaikan langsung juga bisa sih, tapi dengan cara yang sopan gitu supaya dia nggak sakit hati. Karena sekali lagi ya, kadangkala kita tidak berniat untuk menjatuhkan mentalnya, tapi ternyata cara kita penyampaian itu membuat dia down kayak gitu. Jadi sekali lagi, cara menyadarkan teman yang suka menunda pekerjaannya, coba diingatkan lagi terkait tanggung jawabnya, terkait apa yang harus ia lakukan, serta konsekuensi yang akan ia dapatkan kayak gitu. Oke, jadi lebih menyadarkannya itu secara realistis juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Novia. Mungkin ini sekaligus pertanyaan yang terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Boleh nggak sih kalau saya ngobrol lebih lanjut sama Bu Novia?
untuk Boleh, jelasin boleh. lokasinya saya ini. Kalau boleh dihubunginya via kemana ya? Boleh via IG kita DM-an. Oke, kalau boleh tahu user IG-nya Bu Novia apa ya Bu? Biar bisa di-share. Novia_Solihah. Saya tulis aja di kolom chat ya. Boleh kok Boleh. lanjut kalau misalkan teman-teman mau curhat kayak gitu. Biar kita makin kenal. Ini IG saya ya, Novia Solihah. Saling menyemangati. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Novia untuk hari ini Sama-sama. materinya, untuk diskusinya juga hari ini. Kami dari teman-teman panitia sudah menyediakan cendera mata. Di sini ada e-sertifikat untuk Bu Novia. Terima kasih banyak. Nah, di sini. Oke, mungkin Terima dari Bu kasih Novia banyak. ada closing statement Bu untuk kegiatan kita selama 2 minggu ini. Oke, terima kasih dari teman-teman berbinar maupun sobat binar maupun teman-teman dari panitia dari PT Berbinar Insightful Indonesia kayak gitu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di posisi teman-teman sekarang menjadi dewasa itu nggak ada sekolahnya ya teman-teman. Itu adalah sebuah proses yang harus dijalani kayak gitu. Kemudian yang namanya kegagalan itu tidak ada, yang ada adalah pembelajaran. Jadi kita semua sekarang sedang melalui proses itu kayak gitu. Ketika kita sering melakukan penundaan, ketika kita sering melakukan penundaan untuk mencapai kedewasaan, karena kedewasaan itu diusahakan kayak gitu, bukan sesuatu yang mudah dan itu banyak problem yang harus kita lewati, sehingga ketika kita melakukan penundaan-penundaan itu akan membuat kita kurang maksimal. Jadi kalau bisa penundaan yang kita lakukan itu kita antisipasi seperti itu atau kita stop, kita fokus akan impian kita fokus untuk lakukan sekarang kayak gitu. Yang paling penting adalah lakukan sekarang. Setelah ini, setelah acara ini, apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan atau menunda lagi? Ya, betul. Itu tuh. Yang penting lakukan sekarang pokoknya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Novia yang sudah membantu kami berproses selama 2 minggu ini. Jadi semakin banyak tahu materi-materi yang lain juga ya, selain dari prokrastinasi kita juga bisa berdampingan dengan diri sendiri, juga bisa berkembang menjadi lebih dewasa lagi. Begitu. Terima kasih Bu Novia. Sama-sama Siska. Oke, yang selanjutnya aku mau nanya satu pertanyaan penutup nih buat teman-teman sekaligus juga yang akan menjadi akhir dari proyek kita yang I'm the King of Procrastination ini. Yuk, teman-teman masuk ke slido.com-nya ini kita seru-seruan yang terakhir. Apa yang akan kamu lakukan untuk memotivasi diri kamu untuk mengerjakan sesuatu? Nah, ini langkah praktisnya nih. Apa yang akan teman-teman lakukan? Betul, Bu. Untuk memotivasi diri kamu untuk mengerjakan sesuatu. Apa ya kira-kira? Kayak tadi di print atau dipasang semua. Betul. Impiannya. Entah yang ditanam dari post-it atau melakukan realisasi dari RTL-nya atau mau scheduling kegiatan untuk hari ini. Nah, ini kalian yang tahu ini. Betul. Aku mau ngajak ngobrol nih. Kira-kira ada nggak ya teman-teman yang mau share langkah apa atau mungkin sekaligus sama pesan-kesan selama 2 minggu di webinar kali ini? Mungkin aku mau minta tolong. Saya boleh ngasih pesan dan kesan ini? Boleh dong, Bu. Boleh dong, Bu. Dari seminggu awal kemarin, dari tulisan feedback dari teman-teman peserta, luar biasa sih. Maksudnya ternyata teman-teman itu melampaui dari pikiran saya kayak gitu untuk memotivasi dirinya sendiri, itu luar biasa. Oke. Jadi di luar ekspektasi juga ya, Bu ya. Jujur saya panitia juga nggak kepikiran sih kalau feedbacknya juga akan bagus, Bu. Bagus banget. Ada yang jawab nih, bikin jadwal, deadline-nya, terus reward-nya apa kalau berhasil nyelesain.
Iya Betul, ya, betul, rewardnya betul. juga penting ya Bu ya. Betul. Jadi kayak misalkan rewardnya yang simpel-simpel aja loh teman-teman. Ketika aku berjanji akan menyelesaikan tugas hari ini selama mungkin 2 jam gitu, atau aku menyisihkan waktu selama berapa menit kayak gitu dalam sehari. Kemudian kalau aku berhasil, aku akan memasak Indomie. Nah, kayak gitu aja yang simpel. Oke. Yang penting kerasa langsung ya Bu dari usahanya kita itu. Betul, betul. Memvisualisasi dari tujuanku. Wah, ini betul. Oke. Ikut webinar berbinar, ya. Promosi juga nih. Ayo, ini yang ngisi peserta atau panitianya ya. Kok rasanya bawa panitia yang ngisi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita bisa akhiri dari kegiatan kita hari ini juga. Wah, semakin banyak yang ngisi nih. Oke, kalau begitu tadi kan ada yang ngomong juga nih, ikut webinarnya berbinar. Nah, kita juga ada kegiatan kita atau proyek kita yang selanjutnya nih. Apalagi khusus buat teman-teman yang mau merencanakan untuk karirnya teman-teman selanjutnya. Mungkin ada yang masih SMA atau ada yang dalam tahap kuliah. Gimana sih caranya supaya kita bisa memilih karir kita ke depannya? Di sini kita itu juga akan belajar bagaimana bisa memahami diri sendiri, mengetahui kayak minat dan passion-nya kita, dan bagaimana bisa mempersiapkan mentalnya kita nih. Jadi oke banget buat investasi jangka panjangnya kita. Soalnya kan hidup juga cuma sekali ya teman-teman. Jadi perlu dieksplor dan diperencanakan lebih jauh. Di sini kita kasih harga khusus buat teman-teman yang ikutan di proyek kali ini cuma 15.000 aja. Kalau semisal buat teman-teman di luar itu sampai 20.000. Jadi sayang banget lah kalau semisal teman-teman nggak lanjut untuk kegiatan kita yang selanjutnya. Apalagi pembicaranya yang kita kali ini juga nggak kalah kerennya. Ada Bu Nesya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk kegiatan kita selama 2 minggu ini. Teman-teman bisa minta tolong untuk lanjut mengisi dari link post-test atau link absensi kita yang selanjutnya. Demikian kegiatan kita. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didiskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semua apabila terdapat manfaat atau kebaikan itu berasal dari Tuhan. Jika ada kesalahan itu berasal karena kesalahan kami sebagai seorang manusia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di proyek yang selanjutnya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.